dalam berteman, dalam berkomunitas, dalam bersafar, dalam bekerja, dalam berjodoh. Semuanya diatur. Istikharah isinya berdoa. Jadi untuk apa berdoa? Doa itu adalah minta restu kepada Allah. Doa itu adalah bermanja-manja kepada Allah. Bukankah sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu? Makanya Al-Imam Abul Hasan Syazili memulai Hizb Bahar, salah satu doa yang beliau wariskan kepada murid-muridnya. Memulai Hizb Bahar dengan kalimat, Ya Alim, Ya Azim, Ya Halim. Wahai yang maha tahu isi hatiku sebelum aku melafazkan. Wahai yang maha tahu nasibku sebelum aku diciptakan. Wahai yang mau tahu aku dengan hal-hal yang aku tidak tahu. Lalu untuk apa mengatakan ini? Supaya kita tidak berburuk adab kepada Allah, bahwa kita sedang memberitahu Allah. Kita berdoa bukan memberitahunya. Kita berdoa hanya bermanja-manja kepadanya. Kita berdoa hanya minta restu kemantapan hati kepadanya. Teman-teman yang melakukan Allah, Imam Natta'illah mengabarkan kepada kita ciri-ciri doa kita, usaha kita direstui, ada lafaz yang sudah kita laporkan kepada Allah. Maka boleh kita sebut doa itu melaporkan bahwa kita mau melakukan sesuatu supaya Allah merestuinya. Maka perbanyaklah laporan itu kepadanya setiap malam kita, setiap saat. Inilah yang disebut dengan muhasabah. Maka Imam Al-Haris Al-Muhasibi, imam yang selalu melaporkan apapun yang dia buat setiap hari. Dulu Imamuna Ahmad ibn Hanbal, murid Imam Syafi'i, pernah tidak menghargai orang ini karena menganggap Al-Haris Al-Muhasibi tidak mengajarkan hadis. Ternyata Al-Haris Al-Muhasibi mengajarkan inti dari ajaran hadis itu. Akhirnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menghormati beliau, bahkan mengambil berkah dari jubah Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Sahabat yang melakukan Allah, jadi untuk apa berdoa? Berdoa adalah melaporkan keinginan kita kepada Allah, meminta restu Allah, dan yang terakhir, meminta restu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini hanyalah minta restu Allah. Inilah yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta ridhamu, restumu. Jika tiada ada ridhonya, maka orang taat pun tidak diterima taatnya. Jika tidak ada ridhonya, maka pemaksiat akan selalu dalam gelombang maksiatnya, selalu dalam lingkaran maksiatnya. Tapi jika Allah telah beri ridho, orang yang taat diterima, orang yang maksiat akan diselamatkan. Kita ini adalah para pemaksiat. Kita ini bermaksiat setiap saat. Maksiat badan dengan melakukan hal yang mungkar. Maksiat pikiran memikirkan yang tidak baik, yang jorok, yang vulgar. Maksiat kolbu ketika berhenti menyebut nama Allah. Maksiat ruh ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak maksiat kita, maka semoga Allah meridhoi kita. Teman-teman yang melakukan Allah, sahabat yang aku cintai, yang kami cintai, mari berdoalah kepada Allah, melaporlah kepada Allah, bermanjalah kepada Allah, mintalah restu ridha Allah. Semoga kita termasuk yang diridhoinya dengan segala kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.